Ya, oke kelas. Ini masih dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri. Tentunya kita semua sudah akrab dengan yang namanya fenomena mudik, ya, perpindahan antara dari kota satu ke kota lain, ya, perpindahan warga masyarakat dari kota satu ke kota lainnya, kota tempat di mana dia tinggal menuju ke tempat orang tua atau sanak saudaranya tinggal untuk saling bersilaturahmi. Meskipun mudik ini fenomenanya hanya terjadi dalam beberapa hari, mungkin dalam sepekan, 2 pekan gitu ya. Namun karena fenomena mudik ini dilakukan oleh hampir semua orang, sebagian besar orang, sehingga perpindahan ini begitu masif. Dan kemudian fenomena mudik ini dilakukan dengan berbagai moda transportasi. Dan biasanya memang yang paling banyak disoroti adalah tentang moda transportasi yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, bicara mengenai mudik ini menjadi bahasan yang contoh gitu ya, contoh yang sangat representatif sekali ketika kemudian kita hubungkan dengan yang namanya climate literacy atau literasi iklim. NOAA memang sudah merumuskan literasi iklim, ya, climate literacy itu menjadi 7 prinsip. Dan 7 prinsip itu memuat 39 konsep tentang iklim dan perubahannya, lalu tentang bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana kita memitigasi perubahan iklim itu sendiri. Nah, prinsip yang ke-6 dari 7 prinsip yang dimuat oleh climate literacy itu bicara mengenai human activities are impacting the climate system. Sehingga kita bisa bicara bahwa semua aktivitas manusia yang ada di ya, baik itu di darat, laut, ataupun di atmosfer, di udara gitu ya, itu punya pengaruhnya terhadap sebuah sistem iklim yang ada di bumi. Dan yang paling penting, pada prinsip ke-6, di dalamnya ada konsep, ada 5 konsep, dan konsep yang ketiga itu bicara tentang yang berhubungan langsung dengan fenomena mudik. Bagaimana kemudian kita tahu moda transportasi yang ada di Indonesia itu kan lebih banyak dengan menggunakan bahan bakar fosil. Nah, di situ dibahas tentang bahan bakar fosil itu ikut merilis atau ikut melepaskan senyawa-senyawa kimia kepada atmosfer, kepada udara, yang itu jelas akan berpengaruh terhadap sistem iklim gitu ya. Sehingga ketika bicara fenomena mudik dengan bahan bakar fosil, kita perlu mempersiapkan dengan baik, terutama kalau misalnya kita mudiknya menggunakan kendaraan pribadi gitu ya, maka kita perlu memastikan kendaraan kita dalam kondisi yang fit. Kenapa begitu? Kondisi mesin yang fit, kondisi mesin yang baik itu minimal gitu ya, akan mengurangi lepasan senyawa-senyawa kimia tertentu ke atmosfer gitu ya. Mesin yang kondisinya fit, mesin yang kondisinya baik akan meminimalisir potensi untuk lebih banyak melepaskan senyawa-senyawa kimia, terutama kimia karbon ke dalam ke lingkungan atau ke udara. Sehingga kita perlu memastikan kendaraan kita dalam kondisi yang baik, dan tentunya itu pun akan membawa kenyamanan buat kita selama kita mudik gitu ya. Sehingga kita perlu memastikan sehingga kita perlu memastikan kondisi kendaraan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan kita untuk nyaman di jalan, tapi juga untuk kepentingan lingkungan, kepentingan iklim secara keseluruhan gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu meminimalisir dampak dari human activities, dari aktivitas kita manusia sebagai manusia kepada laju perubahan iklim. Kira-kira begitu untuk bahasan kali ini. Selamat Lebaran, salam Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan yang paling penting adalah salam climate literacy. Terima kasih semuanya.